Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nurul Hakim, dalam ruang semesta yang sedang belajar. Anda, saya, dan kebanyakan kita sudah sering kali mendengar barangkali dari para motivator, inspirator kehidupan tentang kriteria orang-orang yang cerdas. Salah satunya ia dicirikan dengan adanya orientasi terhadap masa depan. Maka penting sekali kita melakukan introspeksi guna mempertegas karakter serta komitmen pencapaian sukses kita tersebut. So, apa dan bagaimana sih cara melakukan introspeksi itu yang baik dan benar? Dalam lingkungan pendidikan Islam, introspeksi ini sama dengan muhasabah. Artinya menghitung, yakni sebuah perjalanan melihat, menyelam ke dalam diri yang dilakukan secara sadar serta penghayatan. Selain untuk mendapatkan pesan kebenaran dan hikmahnya itu sendiri, introspeksi atau muhasabah ini adalah sebuah upaya evaluasi atau koreksi jalan terhadap apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan petunjuk jalan dari standar ilmu yang kita jadikan rujukan sebagai pegangan. Jadi sebenarnya introspeksi atau muhasabah itu sangat terkait sekali dengan yang namanya ilmu. Sangat terkait dengan pengetahuan, sangat terkait dengan percobaan, sangat terkait dengan pengalaman, atau sangat terkait dengan yang dinamakan sains itu sendiri. Dan sebenarnya juga introspeksi atau muhasabah ini adalah sebuah proses atau bagian daripada belajar dan pembelajaran itu sendiri. Seringkali para pelaku muhasabah gagal paham dalam melakukan introspeksinya tersebut. Manakala sebelum dia melakukan introspeksi, dia lupa, tidak sadar, atau entah bagaimana, tidak mengkondisikan dirinya dulu ke dalam sebuah kondisi yang dinamakan tenang serta netral. Masih saja dengan a priori, kesan-kesan, keyakinan-keyakinan kita sebelumnya, masih dengan pikiran yang ramai, dia melakukan introspeksi. Maka pada saat dia melakukan introspeksi, saat ketika dia menemukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mendapati dirinya sebagai yang bersalah, tidak sesuai dengan yang semestinya, orang-orang seperti ini cenderung melakukan pembenaran-pembenaran, cenderung membuat dalih-dalih penolakan atas pikiran atau persepsinya sendiri, cenderung mencari kambing hitam, menyalahkan yang lainnya. Maka pada saat yang seperti itu, introspeksi atau muhasabah ini menjadi bernilai tidak berdaya guna dan menjadi muhasabah atau introspeksi yang tidak berhasil guna, menjadi percuma, menjadi sia-sia, menjadi kagak ngefek. Penting sekali kita melakukan introspeksi atau muhasabah ini. Perintahnya ada di dalam Al-Quran. Salah satunya surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu. Di sini Allah menyeru dengan panggilan yang sangat spesifik sekali. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa tanjur nafsum ma qaddamat liqad. Ittaqullah, innallaha khabirun bima ta'malun. Ittaqullah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa tanjur nafsun ma qaddamat liqad, dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang telah dikerjakan. Nah, ini dia surat Al-Hasyr ayat 18 ini. Kalau kita perhatikan rentetan perkataan yang ada di dalam kalimat-kalimatnya, ada satu perintah muhasabah dan dua perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting sekali kita melakukan muhasabah. Penting juga muhasabah itu dilakukan untuk koreksi terhadap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebenarnya apa sih itu takwa? Apa sih
itu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah takwa ini sering sekali kita dengar, sebab ini sudah menjadi istilah agama. Jadi kalau orang ngomongin takwa, ini tendensi kecenderungan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang perkataan takwa ini selalu digandeng dengan perkataan Allah, menjadi takwa kepada Allah. Begitu banyak di dalam Al-Quran juga demikian. Ada banyak sekali sebetulnya rujukan-rujukan dari para ahli agama dan guru-guru kehidupan itu sendiri yang menjelaskan tentang arti takwa tersebut. Takwa secara bahasa artinya yang pertama itu sama dengan takut dan patuh. Yang kedua, memelihara atau menjaga. Membicarakannya ini barangkali perlu sesi khusus, bisa menjadi sebuah pembahasan yang panjang. Dan sebagai informasi tambahan saja, bisa nanti dibuka surat Al-Baqarah, dicermati kembali surat Al-Baqarah ayat 1-5. Di antara ayatnya berbunyi Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Takwa di sini muncul dalam bentuk katanya yang lain. Hudan lil Muttaqin, menjadi muttaqin, sama dengan menjadi yang bertakwa. Untuk sementara kita artikan demikian saja dulu. Takwa menjadi muttaqin sama dengan menjadi yang bertakwa. Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Dzalikal Kitabu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dalam ayat-ayat berikutnya dinyatakan demikian. Jadi Dzalikal Kitabu adalah sebuah kitab, yang dimaksud adalah yang telah diturunkan kepada sunnah Anda Muhammad, yakni yang sama dengan yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Anda. Apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sebagai Rasul? Yang nilainya sama dengan yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Muhammad itu, Al-Quran. Jadi Dzalikal Kitab adalah sebuah kitab, dimaksud Al-Quran. La Raiba Fihi, ini menjadi tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi satu standar nilai ilmu yang valid, sah. Hudan lil Muttaqin, menjadi pedoman bagi yang muttaqin. Jadi balik lagi kepada introspeksi atau muhasabah, seperti halnya muttaqin, ini ada satu pegangan ilmu. Dia ada pedoman dalam melakukan muhasabahnya itu, yaitu Al-Quran. Maka demikian semakin terang, semakin jelas bahwa introspeksi atau muhasabah sebaik-baiknya memang harus ada ilmu terhadap bidang apapun, bidang pertanian, peternakan, ya, hubungan kemanusiaan dan lain sebagainya. Ini mesti ada satu standar ilmu yang kita jadikan rujukan, nggak ngarang-ngarang, nggak ngawang-ngawang, supaya introspeksi atau muhasabahnya itu berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian takwa, surat Al-Baqarah 1-5, dan diantara banyak ayat-ayat yang lainnya, dapatlah kita simpulkan bahwa takwa itu adalah sebuah nilai. Takwa adalah sebuah kualitas diri. Takwa kepada Allah ini adalah tentang kualitas diri seorang mukmin, yakni tentang bagaimana dia berlaku terhadap Allah, dan tentang bagaimana dia berlaku dan memperlakukan manusia serta alam di sekitarnya sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Demikian sekelumit tentang pentingnya kita melakukan introspeksi atau muhasabah dan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahli muhasabah, ahli introspeksi. Allah jadikan kita istiqomah dalam melakukan muhasabah serta introspeksi. Dan semoga semakin baiklah segala apa yang kita upayakan, segala apa yang kita perjuangkan ke depannya. Semoga Allah ridho. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.